Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita pagi ini masih sama-sama bisa bersua ya, bermuwajahah di tempat yang mulia ini untuk sama-sama membincang sebuah kebaikan lah, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah kita pagi ini masih sama-sama melaksanakan sholat subuh, karena ini salah satu momentum yang sangat penting buat umat Islam. Karena Rasulullah mengatakan, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, kata Rasulullah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita semoga berdoa sama-sama apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, menjadi sesuatu yang jadi sebab Allah ridho kepada kita dan Allah menjamin semua segala kebutuhan kita. Kalau sudah jamin bukan cuma rezeki ya, maksudnya gak cuma material, tapi juga hal-hal yang bersifat universal segala macam, istri, anak-anak, keluarga, dan segala macam. Insyaallah, amin amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, pagi ini saya ingin menghadirkan sebuah tema sesuai dengan pesan Pak Jalu. Jangan terlalu ribet ya Pak Jalu ya. Yang ringan-ringan saja. Kita bincang ringan saja tentang masjid kita. Masjid kita di sini sebenarnya yang saya maksudkan itu bukan masjid, tidak cuma Masjid Merdeka, tapi karena ini tema juga biasa saya bawakan di masjid-masjid yang lain, jadi ini kita coba hadirkan di sini untuk membincang hal-hal yang ringan saja lah tentang masjid kita. Ini di belakang kebetulan saya pakai backgroundnya MRTK ya. Saya ambil di sebuah akun Instagram. Ternyata banyak ya, masjid kita tuh sudah di capture oleh banyak akun Instagramnya, itu luar biasa indah. Ini pakai drone. Tempo hari saya sama teman-teman tim di sini pakai drone juga, tapi kita pakai untuk TikTok, mungkin saya juga sini saat ya. Pakai TikTok juga. Jadi kalau Pak Agus dan jamaah sekalian membutuhkan beberapa foto atau video yang terkait dengan masjid kita, insya Allah saya ada. Jadi sudah ada dokumentasinya lah. Tuh. Baik hadirin sekalian, Indonesia seperti kita ketahui adalah sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia atau terbanyak di dunia. Meskipun cara persentase kalau kita lihat itu sebenarnya sepertinya semakin menurun ya. Kalau dulu mungkin di era Orde Baru kita masih di angka 90%. Tapi kita coba lihat di slide ini. Dengan ini populasi tahun 2020. Indonesia dengan populasi manusia 273 juta sekian, penduduk muslimnya ada 229 juta atau 87,20%, atau 12,70% dari populasi dunia. Di situ ada Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria dan terus sampai ke bawah. Ini saya ambil sekitar 1, 2, 3, 10 saja negara. Karena sebenarnya masih banyak di bawahnya, itu saya capture aja hanya 10 negara ini. Nah, kemudian dari 229 juta ini, Indonesia memiliki hampir 1 juta masjid dan musola. Hampir ya. Karena itu datanya juga tidak valid. Karena data yang nanti kita lihat ada data yang di sini. Di sini pada tahun 2014 Kementerian Agama mengeluarkan surat keputusan nomor DJ 2/1802 tahun 2015 tentang standar
pembinaan masjid yang dilakukan tahun 2015. Nah, ini hasil ini. Ada namanya SIMAS, Sistem Informasi Masjid. Nah, kita belum terdaftar di sini, Pak. Karena memang ada persyaratan yang kemarin sempat kita obrolkan di grup ya, Pak Jali ya. Kalau salah itu ada beberapa persyaratan yang belum kita bisa ini kan, termasuk salah satunya tentang masjid ini, tentang status wakaf ini, status masjid ini. Ini yang kita harus bisa diskusikan agar MRTK bisa terdaftar di sini, atau mungkin musola atau masjid-masjid di sekitar kita seperti Al-Ikhlas, Asyurul segala macam. Saya kira belum masuk juga ke informasi ini. Nah, dari data di sini bisa kita lihat ada sekitar 800.000 lebih masjid musola di Indonesia. Masjid negara ada 1, yaitu Istiqlal. Kemudian ada masjid raya ada 33. Ada masjid agung, masjid besar, masjid jami, masjid bersejarah, dan masjid tempat publik. Ini masjid. Kemudian ada musola di tempat publik ada 78.850. Kemudian ada musola di perkantoran, musola di lembaga pendidikan, dan musola di perumahan. Nah, ini datanya. Ada 267.826 masjid dan 310.449. Data ini tiap hari tuh bisa jadi makin naik. Karena biasanya ada aja 1-2 masjid atau musola yang input data masuk ke SIMAS ini, Sistem Informasi Masjid ini. Nah, kalau saya perhatikan sih memang ada banyak keuntungan ya masuk sini. Jadi selain kita sudah terdaftar di di pemerintahan, nanti ada beberapa hal ya yang bisa kita ambil manfaatnya ketika kita sudah masuk ke SIMAS ini. Nah, kita lihat 3 provinsi yang masjid musola terbanyak. Jawa Barat ini ada 53.832 kelihatannya. Masjidnya itu ada 53.832 masjid. Kemudian musolanya ada 40.933. Ini yang terdaftar. Disusul oleh Jawa Tengah, masjidnya 47.241 dan musolanya ada 81.146. Kemudian Jawa Timur 45.147 dan musolanya ada 89.204. Nah, ini data sementara. Nah, kita lihat kalau tadi Departemen Agama ada mengklasifikasikan ada masjid negara, masjid raya, masjid agung, masjid besar. Kita lihat di sini. Masjid negara ada 1, yaitu Masjid Istiqlal. Masjid yang terdapat di ibu kota negara. Masjid negara itu maknanya itu. Kemudian yang kedua adalah ada juga sebut sebagai masjid nasional. Masjid nasional itu ada masjid provinsi yang kemudian direkomendasikan ke Menteri Agama oleh gubernur untuk jadikan ikon provinsi tertentu. Kalau di Jawa Timur ini ada Masjid Al-Akbar di Surabaya. Kemudian ada lagi masjid raya adalah masjid di tingkat provinsi, Masjid Al-Ma'sun Medan. Nah, ini adalah pembagian atau kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Jadi masjid negara, nah ini kalau MRTK mungkin beda lagi nanti ya pembahasannya. Nah, kemudian ada Masjid Agung, adalah masjid di tingkat kabupaten kota. Contohnya adalah Masjid Darussalam Cilacap. Kemudian ada masjid besar, masjid di tingkat kecamatan seperti Masjid Riyadhus Shalihin. Kemudian ada masjid di tingkat desa kelurahan seperti Masjid Jami. Dan trial adalah masjid luar kategori, itu masjid biasa. Masjid biasa itu masjid yang ada di sebuah kelurahan, tetapi dia tidak ditetapkan oleh kelurahan tersebut sebagai masjid jami. Kan biasanya kalau ada kelurahan kan ada beberapa masjid. Nah, gitu kan. Nah, tetapi di pemaknaan lainnya juga di Kementerian Agama mengatakan masjid jami dan masjid biasa itu perbedaannya adalah kalau masjid jami masjid yang terbiasa pakai sholat, kemudian juga dia ada takmirnya dan dia bisa digunakan, ya biasa digunakan untuk sholat Jumat. Tapi kalau masjid biasa itu hampir sama semua komponennya, tapi dia tidak biasa untuk disediakan sholat Jumat. Nah, itu salah satu ininya. Nah, penamaan di jami dan masjid biasa saja. Nah, kalau MRTK dalam konteks ini bisa masjid ke masjid jami karena berada di tingkat kelurahan, kemudian dijadikan sholat Jumat.
atau statusnya mungkin bisa naik lagi ke atas kalau kemudian diajukan oleh kecamatan atau oleh Pemda kabupaten. Nah, kira seperti itu. Definisi masjid menurut Lajnah Daimah, lembaga tetap fatwa Saudi Arabia, masjid secara bahasa adalah tempat untuk sujud. Ada bicara syar'i, masjid adalah tempat yang disiapkan untuk digunakan salat 5 waktu secara berjamaah oleh kaum muslimin. Nah, tapi kadang masjid juga lebih luas dari itu. Karena tempat jadikan salat oleh seorang di rumahnya juga bisa disebut dengan dengan masjid. Baik salat sunnah maupun salat wajib. Atau sebuah tempat yang didirikan oleh sebuah komunitas dan digunakan untuk sholat, itu bisa juga disebut dengan masjid. Ini secara umum. Ada secara urf, ada definisi umum. Ahli fikih mengatakan masjid itu adalah sebidang tanah yang terbebas dari kepemilikan seseorang, artinya statusnya diwakafkan, kemudian dikhususkan untuk sholat dan beribadah. Nah, ini juga dengan Rasulullah SAW bersabda, aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku dimenangkan dengan perasaan takut yang menimpa musuhku dengan jarak sebulan perjalanan. Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan suci. Siapapun dari umatku yang menjumpai waktu sholat, maka sholatlah. Nah, dalam konteks ini berarti masjid ini adalah semua sisi dari bumi ini, kecuali tempat-tempat yang tentu tidak diperbolehkan untuk sholat. Hal yang kotor lah mungkin ya, nanti mungkin seperti ya kamar mandi atau tempat sampah, hal yang kira tidak bisa dijadikan untuk sholat. Nah, ini sekilas saja. Maka perbedaan masjid dan mushola adalah, pertama, semua permukaan bumi yang suci bisa digunakan sebagai tempat sholat, dan itulah makna masjid secara bahasa. Kemudian kedua, bangunan yang memiliki hukum masjid ada 2, yaitu masjid biasa. Tadi sudah saya terangkan tadi, yaitu semua yang digunakan untuk sholat jamaah 5 waktu oleh kaum muslimin. Tapi masjid jami adalah masjid yang digunakan sholat waktu, tapi juga digunakan untuk sholat Jumat. Yang ketiga, mushola umum tempat sholat 5 waktu dalam pengertian syariat termasuk masjid biasa. Jadi mushola yang dianggap kita sebagian sholat biasa, kalau dia secara rutin digunakan untuk sholat 5 waktu, maka bisa juga disebut sebagai masjid biasa. Tapi kalau kemudian dia dipakai untuk salat Jumat, maka bisa juga naik kemudian fungsinya sebagai masjid jami. Nah, kira seperti itu. Kemudian yang keempat, bangunan yang dihukumi masjid maka berlaku juga ketentuan sebagai masjid seperti dianjurkan sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub tidak boleh menetap dan seterusnya. Dan musola rumah atau kantor yang tidak permanen dan hanya digunakan untuk sholat sementara waktu tidak dihukumi sebagai masjid. Kalau di kantor kan biasanya kan ada satu ruangan yang dipakai untuk sholat. Biasa kan dipakai sholat untuk karyawan yang selama berada di tempat kerja. Berarti kalau subuh kan mereka nggak ada di situ. Berarti cuma duhur, asar, maghrib mereka sudah ada di situ. Itu dihukumi sebagai musola, bukan sebagai masjid. Nah, artinya kalau dalam konteks ini yang saya baca, karena dia dihukumi sebagai musola bukan masjid, maka juga tidak dikenai sebagai tempat yang dihukumi atau orang-orang dihukumi yang dilarang di dalam masjid seperti tadi orang junub, orang wanita haid segala macam. Ada yang saya baca itu ada juga yang mengatakan kalau musola nggak apa-apa kalau tinggal di situ, tapi ya nggak elok lah kira-kira ya, itu kan tempat suci juga untuk sholat gitu. Dan yang terakhir, semua bangunan tidak dihukumi masjid maka tidak berlaku ketentuan sebagai masjid. Nah, itu tadi sebenarnya saya katakan, kalau dia fungsinya sebagai musola dan tidak masjid maka tidak dihukumi sebagai tidak berlaku ketentuan sebagai masjid. Nah, ada beberapa masjid, jenis masjid didasarkan sebagai aktivitas. Pertama adalah masjid statis, yaitu para pengelola atau masjidnya, ada pengurus masjidnya hanya mengurus jamaah tetap yang setiap sholat fardu datang ke masjid untuk melakukan sholat fardu. Pembinaan pengelola atau pengurus masjid jamaah tidak. Jadi masjidnya 5 waktu ada kegiatan sholat 5 waktu. Tetapi mereka tidak punya takmir, tidak punya kepengurusan atau bagan struktur organisasi DKM lah, kira seperti itu.
Ini ada. Kalau di kampung-kampung kita lihat ada satu masjid gitu ya. Mungkin bisa jadi dipakai juga untuk salat Jumat juga. Tapi mereka tidak punya kepengurusan tamir. Nah, ini disebut sebagai masjid statis. Nah, hubungan mereka dengan anggota jamaah yang sebatas hubungan formal saja, sebatas hubungan ketika mereka berkumpul ketika sholat. Tapi ketika di luar itu tidak ada lagi hubungan secara formal. Bahkan tidak pernah memberi kesempatan jamaah lainnya untuk tampil menjadi imam. Nah, ini kalau termasuk ada di kampung saya itu, dia yang punya atau dia yang diserahkan sebagai imam masjid, ya dari A sampai dia meninggal ya itu terus, imamnya itu terus. Jadi seolah kayak apa ya, kayak imam tetap lah, imam seumur hidup. Jadi kalau orang lain jadi imam tuh nggak boleh, harus dia jadi imam. Nah, ini kira-kira masjid statis itu seperti ini. Tidak ada kepengurusan yang mengatur manajemen masjid. Yang kedua adalah masjid aktif. Ada pengelolanya, ada pengurusnya aktif dengan memperhatikan potensi jamaah dan masyarakat. Jadi mereka punya sebuah struktur organisasi, punya program, kemudian mereka melibatkan masyarakat untuk memakmurkan masjid. Nah, ini kira-kira masjid aktif itu seperti itu. Nah, para pengelola tipe masjid ini memiliki kesadaran dan tanggung jawab serta semangat untuk memakmurkan masjid sekalipun belum mengarah pada pengelolaan secara profesional. Nah, di masjid berikutnya ada tipe masjid profesional. Sama dengan masjid aktif tadi, ada struktur organisasi melibatkan masyarakat dan jamaah, tapi dikelola secara profesional. Secara profesional ini ada beberapa kepengurusan masjid atau divisi-divisi masjid yang mereka kelola secara profesional, mengambil atau meng-hire profesional. Saya temukan contohnya seperti yang mungkin kalau sama Istiqlal juga, Istiqlal, mungkin Sunda Kelapa, masjid-masjid besar lainnya yang mereka kelola. Jadi ada orang yang digaji untuk melakukan manajemen masjid. Kalau di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur itu ada sekitar 30 orang yang di-hire sebagai tenaga profesional. Dari mulai tenaga administrasi, kemudian ada tim medianya yang bikin YouTube kayak gini, kemudian memegang akun-akun media sosial lainnya, Instagram, Twitter segala macam. Juga mereka kan punya divisi untuk mengelola bisnis sebagai pemasukan untuk masjid tersebut. Nah, itu juga dikelola secara profesional. Mereka meng-hire beberapa orang, bahkan rata-rata kalau Darussalam itu adalah sarjana rata-rata ya. Ada 30 orang yang di-hire secara profesional. Sisanya itu orang-orang yang seperti kita, jadi pengurus aktif yang sedang aktif untuk membangun masjid, tapi 30 orang itu memang di-hire betul-betul bekerja di masjid tersebut. Ada 24 jam seperti marbot itu, juga ada yang bekerja secara seperti kantoran. Profesor Quraish Shihab dalam masalah Al-Quran mengatakan masjid bukan hanya sekadar tempat sujud dan sarana penyucian, tetapi juga tempat pelaksanaan segala aktivitas manusia yang mencerminkan tempat Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Quraish Shihab. Nah, maka melihat definisi itu, maka fungsi masjid itu diantaranya adalah pertama sebagai tempat sholat dan ibadah lainnya. Yang kedua, tempat memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, tempat sharing ilmu dan pengetahuan. Yang keempat, tempat bermusyawarah urusan umat dan negara. Ini mengacu pada fungsi masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di zaman beliau. Jadi ketika beliau itu punya ada namanya Ahlus Sufah ya. Jadi ada satu selasar masjid yang digunakan oleh Rasulullah untuk memberikan ajaran kepada beberapa orang sahabat yang disebut sebagai Ahlus Sufah. Mereka tinggal di situ, mereka kemudian mendapatkan pendidikan juga di situ. Mereka juga makan juga di situ, di Ahlus Sufah. Dan ini sudah dilakukan oleh beberapa masjid. Karena kebetulan saya meriset Masjid Kota Wisata Darussalam, di situ juga ada. Jadi ada di bagian masjid itu ada sebuah tempat yang mereka jadikan seperti kayak pesantren lah. Ada beberapa santri di situ, mereka menghafal Quran di situ, mereka mendapat jaminan kehidupan di situ. Artinya ada uang pulsa, kemudian juga ada makan, ada tempat ya macam ditanggung oleh masjid. Nah, kemudian juga masjid sebagai tempat pengembangan SDM atau pelatihan-pelatihan.
ada pelayanan medis. Nah, kalau di kemarin ketika ada pandemi, ketika hampir semua aktivitas masjid itu off, otomatis kan tidak ada pemasukan untuk masjid. Karena biasanya kan di Darussalam itu untuk parkiran saja itu bisa menghandle semua biaya operasional 30 orang yang di hire tadi itu, berikut juga biaya-biaya lainnya seperti listrik, air segala macam. Itu dari parkir saja karena mereka kelola secara profesional masjidnya itu. Nah, kemudian ada juga seperti mereka pengembangan UKM. Di sampingnya itu ada tempat jajan-jajanan dibuka-buka kayak model amanah lah gitu ya. Amanah dibuka kayak gitu. Ada penjualan gas segala macam, ada warung-warung kecil, warung makan segala macam. Nah, karena pandemi otomatis kan off mereka. Kemudian mereka punya ide pemasukannya itu adalah membuat, karena posisinya kan di pinggir jalan ya. Kalau kita lihat kota wisata kan pinggir jalan. Mereka itu bikin kayak posko-posko untuk drive thru suntik ini apa namanya? Kemarin itu apa namanya? PCR. Ah, kayak itu PCR kayak gitu. Mereka bikin kayak gitu, drive thru, bikin untuk suntik untuk PCR segala macam kayak gitu. Jadi di situ mereka ambil apa namanya pendapatan dalam tanda kutip untuk mengisi kekosongan pemasukan dana masjid selagi pandemi itu tidak ada. Nah, itu salah satu inovasi ya, inovasi yang dilakukan mereka untuk agar kondisi keuangan mereka tetap terjaga. Nah, yang ketujuh, masjid juga berfungsi sebagai tempat bernaung bagi orang fakir dan musabil. Tadi salah satunya adalah sufa. Kemudian yang kedelapan, tempat akad nikah dan walimah. Saya baca di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah pernah menikahkan. Para mufasir hadis mengatakan ini baru cuma sekali dilakukan oleh Rasulullah. Masjid Nabawi digunakan sebagai akad nikah dan walimah. Meskipun pada redaksi berikutnya saya baca ada juga mendoifkan hadis tersebut. Tapi artinya bahwa masjid itu bisa juga digunakan oleh akad nikah. Tapi ya pasti sesuai dengan ketentuan yang kita bisa tentukan kepada orang yang ingin menggunakan masjid tersebut. Ini sebagai pembuka ya Bapak hadirin sekalian. Bahwa fungsi masjid kemudian berikutnya kita lihat sebagai masjid sebagai tempat sholat. Lebih umum kita lihat masjid itu difungsikan sebagai tempat berdakwah atau tempat mensyiarkan kajian-kajian keislaman. Nah, ini luar biasa ya. Kalau ini alhamdulillah kita mulai lagi sekarang ada coffee morning, mulai lagi ada kegiatan aktivitas masjid yang bisa kita lakukan secara offline. Tapi sebelumnya mungkin hampir 2 tahun ke belakang kita melakukan ini secara online. Meskipun demikian, justru dengan adanya pandemi banyak hikmah sebenarnya. Karena ada new era ya, ada sebuah kebiasaan baru. Yang ini akan menjadi tren dan akan dilakukan seterusnya hingga waktu yang tidak akan ditentukan. Mungkin akan diganti dengan kebiasaan baru lainnya. Nah, secara umum dakwah itu kan biasanya kita kenal ada dakwah fardiyah. Itu dakwah yang dilakukan secara man to man, dari satu person ke person yang lain, atau dilakukan oleh satu orang kepada beberapa orang yang secara terbatas dilakukan secara lisan. Kemudian ada dakwah ammah. Dakwah ammah itu dakwah secara lisan tapi audiensnya itu lebih besar lagi. Dan kemudian ada dakwah bilisan. Dakwah bilisan ini dibedakan oleh orang yang menyusun ini. Dia dilakukan dengan lisan tapi memiliki sebuah perencanaan. Nah, kalau fardiyah itu mungkin secara spontan, kalau bilisan ini ada sebuah perencanaan. Kemudian ada dakwah bilhal, suatu yang dakwah yang dilakukan dengan sebuah perbuatan. Kemudian bitadwin ini dakwah yang dilakukan bil kitabah dengan menulis di buku, membuat postingan mungkin di media sosial, membuat tulisan artikel di website segala macam. Dan yang terakhir adalah dakwah bil hikmah, yaitu dakwah yang dilakukan secara bijaksana, terprogram, kemudian bisa menghadirkan sebuah kesantunan lah dari audio feedbacknya secara baik dengan hikmah. Nah, di sini saya lampirkan sebuah meme karena dakwah gak cuma ceramah.
Jadi kalau selama ini kita melihat dakwah itu sebagai sebuah hal yang dilakukan oleh lisan, ceramah, sekarang dengan adanya teknologi informasi, apalagi kemarin didahului oleh pandemi selama hampir 2 tahun, maka gaung bahwa karena dakwah bukan ceramah itu semakin subur. Nah, ini yang kita bicarakan pada pagi hari ini, cara simpel. Nah, internet dan media sosial. Kita lihat ada beberapa logo di sini. Ada bermacam media sosial yang mungkin kita nggak paham, kita nggak kenal ya. Hanya beberapa saja mungkin yang kita tahu. Tapi yang jelas bahwa penetrasi internet di Indonesia ini menurut data akhir Maret 2021 adalah 76,8% dari total populasi Indonesia. Artinya ada 212,35 juta pengguna internet yang ada di Indonesia. Jadi kalau populasi Indonesia itu ada sekitar 276,3 juta, maka 212 juta itu orang yang sudah mengenal internet. Ini sebuah fakta yang luar biasa menakjubkan dan sebuah tantangan juga untuk kita para pegiat masjid. Nah, dengan capaian tersebut Indonesia berada di urutan ke-15 di antara negara-negara Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Kazakhstan, di atas Vietnam. Di atas kita itu ada Singapura. Ini kalau melihat persentase ya. Tapi kalau melihat jumlah ini penggunanya, ya pasti kita, karena 212,3 juta di Asia. Nah, posisi Indonesia tersebut berada di rata-rata penetrasi Asia sebesar 63. Oh jelas, kalau di Indonesia itu 76,8%. Nah, sementara rata-rata penetrasinya itu cuma 63,9 di Asia. Jadi luar biasa besar pengguna internet Indonesia ini. Nah, ini sebuah tantangan dan sebuah peluang buat umat Islam. Nah, kita lihat nih, berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2021, ini di semester pertama ya. Internet itu digunakan paling banyak itu untuk berkomunikasi, termasuk juga untuk surel itu email. Ada 36 orang. Jadi mungkin ini sistemnya random kayak sini. Kemudian ada internet digunakan orang untuk bersantai, untuk nonton film, untuk main game. Kemudian orang menggunakan internet juga untuk melakukan aktivitas di media sosial. Mereka pakai untuk nonton YouTube, untuk main Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Nah, TikTok ini pemain baru ya, baru maksudnya baru belakangan kita tahu, meskipun penetrasi luar biasa, dia akan menyerobot terus media sosial yang lainnya. Jadi kalau dilihat dari penggunaannya, posisinya itu TikTok itu udah nyerobot Twitter sama Facebook. Jadi ada di bawah Instagram. Jadi luar biasa TikTok ini. Dan yang terakhir, internet digunakan untuk browsing dan jual beli. Nah, ini pengguna Indonesia berusia 16 sampai 64 tahun berselancar di internet pada semua perangkat, baik smartphone, laptop maupun PC, itu rata-rata sehari 7 jam 59 menit, hampir 8 jam. 8 jam lah karena 59 menit. Ini sehari ini. Jadi kalau kita coba berkaca pada diri kita, betul nggak sih 8 jam kita megang handphone itu? Karena ada orang sudah jauh pergi dari rumahnya, ketinggalan handphone, dia akan balik lagi. Betapa pentingnya handphone. Jadi saya membayangkan kalau, oh ya ini saya membayangkan gini, pernah juga ada yang mengatakan, jadi kalau orang dulu itu pakai keris itu dibawa kemana-mana untuk biar dia percaya diri ya. Kalau nggak pakai keris, kayaknya nggak pede gitu. Orang sekarang kebalik, kalau nggak pakai handphone nggak percaya diri. Jadi kalau orang sudah menuhankan handphone, itu sama aja dulu orang dalam tanda kutip menuhankan keris, mungkin seperti itu kira-kira. Jadi untuk sangat ketergantungan kita pada handphone itu, karena semua
aplikasi komunikasi ada di situ semua, daftar nomor ada di situ semua, bahkan nomor PIN yang lupa disimpan di situ, email juga di situ dan segala macam. Jadi kalau nggak pakai handphone tuh kayaknya lebih baik ketinggalan ATM kayak sekarang itu dibanding handphone. Kalau nggak punya uang kan tinggal pakai aplikasi tanpa kartu aja Pak Joli ya. Ya kan bisa kan? Di beberapa bank kan sudah pakai gitu kan. Wah, ATM-nya ketinggalan nih. Yang penting ada handphone, pakai cardless, diklik kita bisa ngambil uang. Itu ada handphone. Kalau tanpa handphone, wah kayaknya kita gimana gitu. Bahkan sampai kita menjelang tidur masih juga pegang handphone. Nih, bayangkan kalau 8 jam sehari kita megang handphone, maka betul penelitian seperti ini mengatakan tiap orang megang handphone 8 jam sehari. Nah ini mayoritas pengguna tersebut menggunakan ponsel. 58% orang pengguna internet itu menggunakan ponsel untuk melakukan aktivitas online-nya, baik media sosial, kirim email, nelpon, chatting segala macam itu di handphone. Maka handphone disebut juga sebagai smartphone. Nah kira seperti itu. Nah ini media sosial yang sekarang ini rankingnya berdasarkan ranking ya, YouTube, Facebook, disusul oleh Instagram, kemudian TikTok, kemudian ada Twitter, Pinterest, LinkedIn, oh ini Snapchat, mungkin Snapchat yang tadi itu. Nah kalau yang 3 ini kan kita jarang pakai ya kayaknya ya, Pinterest, LinkedIn sama Snapchat ini kita jarang pakai. Tapi belakangan juga banyak yang ini juga banyak yang pakai. Nah ini bisa kita perhatikan. Jadi kalau masjid sebagai sebuah basis dakwah tidak memperhatikan hal seperti ini, maka ini pelan-pelan masjid akan ditinggalkan. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi kita lihat. Menurut Kiai Khalil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI mengatakan platform digital saat ini menjadi syarat utama dalam berdakwah di tengah pandemi Covid. Tapi setelah itu kan kita akhirnya kemudian jadi biasa kan. Yang tadinya tidak terbiasa pakai handphone karena pandemi tidak aktivitas, akhirnya kemudian mengulik-ulik handphone. Yang tidak pintar memainkan sebuah aplikasi di handphone sekarang jadi pintar. Anak-anak SMP sekarang yang dulu tidak pernah kita bekali handphone karena harus belajar daring, mereka harus mau tidak mau harus bisa memainkan handphone tersebut. Bahkan di daerah, saya nulis berita kemarin di daerah Sulawesi kalau nggak salah, ada seorang anak SMP kelas 2, gara-gara dikasih handphone sama bapaknya, dia bisa menelurkan 4 buah novel yang dia tulis pakai handphone. Jadi bikin novel itu pakai handphone dia. Selama daring itu, selama dia nunggu pelajaran dari gurunya, dia pakai handphone, dia nulis novel. Dan selama 2 terakhir dia bikin 4 novel yang sudah diterbitkan. Sementara 3 novel yang sudah selesai itu menunggu untuk diterbitkan. Itu salah satu hikmah pandemi di sini. Kelas 2 SMP Pak Jalu. Itu salah satu hikmahnya. Nah, menurut Habib Idrus bin Saim Al-Jufri, Ketua Himpunan Dai Indonesia, seorang dai saat ini perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang penguasaan teknologi informasi. Sangat disayangkan jika seorang dai yang memiliki ilmu tetapi tidak tersampaikan kepada masyarakat. Karena itu tadi, masyarakat sekarang lebih senang jadi jamaah Facebookiyah atau YouTubiah dibanding jamaah masjid seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan sekarang hanya berapa orang saja yang ada di sini, tapi di luar sana mereka bisa jadi buka Facebook atau YouTube untuk membuka channel-channel yang menyajikan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang lain. Ya artinya sekarang itu YouTube itu menjadi sarana utama dibanding masjid. Nah jadi kalau masjid tidak menyambut tantangan ini sebagai sebuah kesempatan atau peluang untuk meluaskan dakwah kita, maka akan ketinggalan masjid tersebut. Nah menurut studi yang dilakukan oleh CSRC UIN Ciputat Jakarta tahun 2019 mengatakan Muslim milenial menganggap dakwah atau kajian di masjid tak lagi relevan dengan persoalan mereka. Wah ini hasilnya luar biasa ini. Temuan UIN Jakarta yang diterbitkan dalam buku berjudul Masjid di Era Milenial, Arah Baru Literasi Keagamaan menyebutkan anak-anak muda tidak lagi tertarik dengan konten dakwah yang disampaikan di masjid.
Jadi mereka lebih memilih konten-konten di YouTube, Facebook, dan Instagram sebagai tempat mereka untuk mengaji. Nah itu. Nah ini beberapa contoh saja yang sudah dilakukan. Saya juga sudah mulai bikin sebuah program untuk Muslim Obsession. Kita bikin ada yang peci hitam, jadi roadshow untuk wawancara imam-imam masjid sebagai cara kita untuk menggali keilmuan mereka. Nah, maka untuk menjembatani itu, nah ini Ridwan Kamil itu tahun 2019 belum mengatakan setiap masjid harus punya tim medsos karena semua orang saat ini pegang handphone, maka dakwah digital dirasa sangat efektif. Ini Gubernur Jabar yang mengatakan seperti ini. Nah, makanya nanti kita coba sambut peluang ini, Ustadz Musli. Kalau kita sekarang alhamdulillah punya channel YouTube ya. Saya lihat subscribernya udah lumayan banyak nih, ada 450 subscriber ya. Jadi bapak-bapak yang belum subscribe silakan subscribe. Subscribe untuk channel MRTK ini. Kita juga punya akun Instagram. Nah, saya belum lihat Instagram, sepertinya udah 200-an sepertinya followernya. Juga punya Facebook, tapi mungkin ke depan bisa jadi kita rapikan Ustaz ya. Kita bikin tim medsos aja. Nanti mungkin yang megang channel, yang admin YouTube-nya siapa, admin IG siapa, admin Facebook siapa. Saya kira kalau 3 medsos itu kita kelola dengan baik, itu juga di sebuah media dakwah yang cukup efektif lah. Nanti kita juga harus punya strategi untuk mensiarkan atau men-share hasil kajian tersebut. Nah, sebagai langkah awal, karena saya dan beberapa teman juga peduli untuk memperhatikan beberapa kajian tadi kita sebutkan tadi itu, kami membuat ada sebuah tim namanya rombongan keliling masjid. Kelihatan ya, ini sudah pernah saya share, sudah pernah juga kita lakukan di Al-Ikhlas Pak Jalu ya, belum mulai lagi. Tapi insya Allah di minggu depan kita sudah ada tempat di Bekasi, sudah ada yang daftar sekitar 28 orang, ini yang baru terdaftar. Jadi kita akan keliling beberapa masjid di Bekasi. Kita ada 28 orang yang kita akan berikan pelatihan untuk membuat tim media sosial. Mereka nanti akan kita kasih pelatihan bagaimana membuat website, kemudian ada fotokopi jurnalistik. Jadi di kajian-kajian ini kita foto biar mereka tahu ngambil angle-nya. Kemudian ada foto jurnalistik untuk mengisi website tersebut. Ada juga editing video untuk mengelola kayak model YouTube kayak gini, bikin bumper kan. Kalau MRTK sepertinya belum punya bumper ya, jadi nanti coba kita buatkan. Ada juga kita bikin pelatihan manajemen media sosial, ada juga untuk flyer digital. Nah, ini yang kita berikan pelatihan free secara gratis. Nanti insya Allah kalau MRTK dan beberapa masjid ingin membuat pelatihan seperti ini, kita sudah ada timnya, silakan digunakan saja, kita siap untuk berikan pelatihan. Nah, yang terakhir tentunya masjid kita untuk membangun masjid adalah agar kita menjadi orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang terpilih yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini seperti surat At-Taubah katakan, hanya yang memegang masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan salat, mendirikan zakat dan tidak takut kepada selain Allah, maka mereka adalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Nah, sekira demikian, semoga ini ada manfaatnya dan ke depan semoga kita menjadi orang-orang yang mengambil peran berdakwah di era digital ini, sehingga syiar kita tidak dihantam oleh orang yang berdakwah di luar Islam. Kita membuat benteng, kita memiliki prajurit profesional yang akan bersyiar dengan dunia digital. Ya, insyaallah ini juga menjadi cara bagi kita untuk melindungi anak-anak kita dan generasi kita berikutnya. Wallahu alam, semoga ada manfaatnya. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali